sampai tahun 2023 kemarin Badiklat Kejaksaan 7 tahun berturut-turut mempertahankan ISO tentang sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan diklat. Kalau tidak salah, beasiswa yang diterima oleh Badiklat setiap tahun itu dipanya meningkat. Siap. Ya. Tahun ini saya belum tahu persis jumlahnya, tetapi kita mempunyai banyak penawaran di luar DIPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Kejaksaan Republik Indonesia, tentunya dengan kami, dengan saya Mega Barok dan rekan saya. Dan saya Mega Yulanda. Nah, dan Mega, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial juga. Siapa Betul. itu Mega? Ada Bapak Kepala Badan Diklat Kejaksaan Republik Indonesia, Bapak. Atau biasa kita kayaknya anak-anak Badiklat bilangnya Bapak Kepala Sekolah kali ya. Kepala sekolah ya. Ya, selamat datang Bapak Tony Sapontana di podcast kami. Apa kabar Bapak? Baik. Iya. Kita semua sehat ya. Amin. Amin. Iya. Waduh, ini suatu kebanggaan loh Pak, kita bisa berbicara langsung sama kepala sekolah kita ya. Iya. Karena kita sama-sama semuanya jebolan Badan Diklat tentunya ya Pak ya. Nah, Bapak, pada kesempatan ini mungkin kami ingin bertanya sedikit mengenai apa yang kemarin sudah disampaikan pada Rakernas tahun 2024 ini mengenai capaian kinerja dari Badan Diklat itu sendiri, Bapak. Ya, terima kasih Mega. Rakernas tahun 2024 ini saya pandang sebagai Rakernas yang strategis sifatnya. Karena apa? Kita berada di tahun terakhir dari RPJMN 2020 sampai 2025 dan sekaligus mengawali tahapan baru rencana pembangunan jangka panjang nasional menuju Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, tema di Rakernas hari ini kan meletakkan fondasi untuk melakukan transformasi menuju kejaksaan yang modern. Nah, Badiklat juga selaras dengan itu. Jadi tema kami adalah bagaimana melakukan transformasi menjadi Badiklat yang modern menuju Indonesia Emas 2045. Nah, untuk menuju ke sana, Badiklat sudah meletakkan platform, ya, fondasi-fondasi yang akan memastikan bahwa 2045 Indonesia Emas itu melalui tahapan-tahapan per tahun dan per 5 tahun akan menjadi Badiklat yang lebih mandiri, maju dan modern. Ya. Antara lain kita membangun sarpras dan infrastruktur yang sangat modern. Kita memiliki kelas-kelas dan laboratorium-laboratorium multimedia dan semua itu menggunakan teknologi informasi yang high class, ya. Performanya sangat sophisticated gitu ya katakanlah. Dan ini untuk pembelajaran bagi peserta diklat yang akan mengikuti segala jenis diklat teknis di Badiklat kampus Ragunan. Ya. Nah, ini artinya beruntung sekali 7.000 lebih ASN kita yang baru diterima, Bapak akan merasakan pendidikan nanti di Badan Diklat dengan semua sarana prasarana yang sudah sangat memadai, modern dan pelayanannya sophisticated kata Bapak. Dan tahun ini Mega saya diklat kemarin itu Pak. Memang betul ini bukan hanya istilahnya berbicara saja gitu ya, tapi tidak, memang betul-betul Badan Diklat Kejaksaan ini sangat luar biasa Pak. Saya rasakan. Ya betul. Karena kemarin pun waktu kita waktu saya sempat nemenin Pak Kapus, Pak kebetulan ikut kelas PPJ, ikut mendampingi Pak Kapus. Memang benar di kelasnya tuh sekarang udah canggih banget lah. Udah semakin modern gitu ya. Emang seperti itu. Bahkan nanti di tahun 2025 tahun depan kami merekomendasikan untuk memulai langkah-langkah transformasi Badan Diklat modern menjadi Corporate University atau Korpo yang akan kita namai
Adiaksa Korpu. Adiaksa Korpu ini adalah salah satu kebutuhan untuk mentransformasi dari pelaksanaan diklat yang konvensional menjadi diklat yang lebih modern dalam rangka mencari solusi hambatan-hambatan adanya beberapa keterlambatan atau kemampuan kapasitas Badiklat yang ada saat ini. Ya. Mengingat tahun ini saja lebih dari 7.000, ya, 8.000 sekian calon pegawai negeri sipil baru yang akan mengikuti diklat di Badiklat Kejaksaan. Iya. Nah, tahun depan jika sudah ada langkah-langkah untuk membangun Adiaksa Korpu, maka hambatan-hambatan tradisional seperti ini ya mungkin akan bisa diatasi. Iya. Karena dengan Korpu maka dia menawarkan metode suatu diklat modern yang bisa diselenggarakan secara masif, ya, tanpa harus mensyaratkan semua peserta itu berkumpul secara klasikal tatap muka di Badiklat. Tapi nanti metodenya adalah pembelajaran hampir sepenuhnya melalui platform e-learning, E-learning. distance learning. Dan Badiklat pada waktu pandemi itu sudah membangun platform Badiklat e-learning center. Ya. Mudah-mudahan ini akan terwujud mulai 2025. Hari ini kita rekomendasikan salah satu dari Badiklat untuk membangun Korpu itu. Iya. Dan itu semua dibuktikan dengan Badan Diklat menerima beberapa sertifikat, Mega. Itu ada sertifikat apa aja sih Pak kalau saya intip di materi Rakernas Ya, kemarin? memang Ya. sebagai lembaga pendidikan dan latihan dari Badiklat Kejaksaan perlu adanya pengakuan. Ya. Ya, pengakuan bahwa kita menyelenggarakan semua jenis diklat dengan standar-standar yang memang diakui secara resmi dan bertaraf internasional. Sampai tahun 2023 kemarin, Badiklat Kejaksaan 7 tahun berturut-turut mempertahankan ISO tentang sistem manajemen mutu dalam penyelenggaraan diklat. Selain itu, yang terbaru adalah di tahun 2023 yang lalu kami menerima kembali pengakuan melalui ISO 37001 tahun 2016. ISO ini adalah tentang Anti-Bribery Management System, sistem manajemen anti penyuapan dalam penyelenggaraan diklat. Di Indonesia sendiri baru 2 lembaga diklat, kementerian lembaga yang peroleh ISO ini, Badiklat Kejaksaan dan Badiklat BPKP. Nah, tentu ini akan menjadi modal bahwa kami insya Allah siap untuk bertransformasi menjadi Badiklat yang modern. Seperti itu. Makin keren nih kayaknya ya. Benar. Tapi Pak, dari yang tadi sudah Bapak jelaskan, ada nggak sih Pak kiat-kiat atau strategi khusus lagi dari Badiklat dalam rangka memperbaiki mutu dari setiap SDM yang ada tentunya yang dikeluarkan oleh Badiklat? Karena kan yang kita tahu Pak, Badiklat ini sebagai tempat sarana belajar pertama kita gitu kan Pak, pembentukan pertama. Nah, ada nggak sih Pak strategi khusus dari Badiklat untuk kedepannya tetap menciptakan kualitas-kualitas terbaik untuk kejaksaan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya Mega bagus. Selama ini kita selalu mendorong adanya 3 komponen utama untuk penyelenggaraan diklat. Karena sistem manajemen mutu yang dipersyaratkan kepada Badiklat adalah adanya peningkatan knowledge. Setiap peserta diklat yang mengikuti diklat harus dipastikan pengetahuannya bertambah, wawasannya semakin luas. Ya. Kemudian yang kedua adalah skillnya, keterampilannya. Jadi mereka menjadi skillful dari tataran yang basic, kemudian advance, kemudian menjadi supervisor, sampai menjadi expert. Ya. Dan ketiga, komponen utama ketiga adalah kita juga meningkatkan merawat dan menginternalisasi sikap perilaku yang terpuji dari setiap insan adiaksa. Dari sikap perilaku ini, di situ juga ada komponen mengenai disiplin, ya.
kejujuran, integritas, ya, mempunyai jiwa korsa yang kuat. Nah, sekarang tuntutan berikutnya adalah selain 3 komponen utama tadi, Badiklat juga harus menciptakan alumni atau lulusan diklat yang certified, Ya. artinya diakui. Nah, insya Allah pada tahun ini Badiklat Kejaksaan akan membentuk, ya, lembaga sertifikasi profesi jaksa. Nah, dengan itu maka semua alumni diklat juga sekaligus certified untuk isu-isu tertentu. Misalnya Mega mengikuti diklat teknis mengenai penanganan tindak pidana terorisme, lulus dari sana, Anda certified. Artinya Anda mempunyai legitimasi untuk menangani perkara Terkait terorisme. Nah, di lembaga lain misalnya di Mahkamah Agung, hakim-hakim mudah didorong untuk menjadi hakim yang bersertifikasi. Mereka sudah memulai di dalam pemberian sertifikasi buat hakim-hakim yang menangani perkara yang terkait kehutanan dan lingkungan hidup. Nah, kita akan menuju ke sana. Keren ya, Mega. Iya, makin keren lama-lama. Makin keren. Bakal terus karena setiap tahunnya memang Badiklat akan melakukan inovasi-inovasi agar bisa mendapatkan SDM terbaik ya Pak ya. Ya, betul. Jadi untuk mendukung itu semua, maka kita harus menyiapkan infrastrukturnya. Ya. Infrastruktur yang terkait dengan kediklatan, Ya. baik itu infrastruktur yang sifatnya fisik, ya. Kemudian fisik itu sarana dan prasarana dan sebagainya, tapi juga infrastruktur non fisik. Kita harus menciptakan atau menyusun modul kurikulum yang terupdate, ya, modern dan aplikatif. Kemudian kita juga harus mempunyai tajar, tenaga pengajar, widya iswara yang juga mempunyai kompetensi dan certified. Ya. Selain itu juga kita harus mempunyai platform-platform tertentu untuk memastikan bahwa setiap peserta diklat, alumni Badiklat harus siap pakai. Oleh karena itu kemarin saya menyambut baik arahan Pak Jaksa Agung bahwa nanti diklat pembentukan jaksa akan dikurangi porsi jam belajarnya yang sifatnya teoritis. Sebaliknya akan ditambah porsi penambahan jam pelajaran yang sifatnya praktis. Ya, betul. Seperti itu. Wah, Tuh, luar biasa. kebangetan jadi kalau teman-teman nanti kalau misalkan pas pendidikan itu tidak langsung siap pakai kalau kata Bapak itu ya, karena semua sarana prasarana sudah memadai dan mendukung. Ya. Bapak, sebelum itu boleh kita berdiri sebentar? Ya. Ya, karena di sini kita ingin menunjukkan buku karya dari Puspenkum. Ini, Bapak. Nah, Oh, ini iya. dia buku yang mungkin nanti bisa Terima untuk kasih. Mungkin boleh ditambahkan sambil menjadi- wah luar biasa. untuk menambah koleksi di perpustakaan di Badan Terima Diklat. kasih. Ya. Ini akan menambah koleksi Iya. di Pustakaan Badiklat, tetapi saya juga punya saran nih. Iya. Setiap terbitan, ya, seperti buku seperti ini, kita harus memiliki versi digitalnya. Iya. Karena nanti Sambil di duduk, Badiklat juga kita akan bertransformasi membangun e-library. Wah, luar biasa. Jadi perpustakaan yang konvensional sekarang kita pertahankan, namun kita juga menyediakan versi e-library. Jadi jika ini ada versi digitalnya, maka kita bisa input ke e-library-nya Badiklat. Jadi jika buku ini jumlahnya terbatas koleksinya, jika Mega pada waktu yang sama ingin meminjam atau membaca buku ini, Anda boleh mengaksesnya di E-library. versi Elektroniknya ya Pak. digitalnya. Ya, betul. Seperti itu. Jadi Luar nggak ada biasa. lagi tuh namanya, nggak ada di perpustakaan rebutan katanya gitu, Ya, nggak ada betul. lagi tuh ya Pak, Ya. kayak gitu-gitu ya Pak. Selain itu Pak, Mega juga mau tanya Pak, kan tadi Bapak sudah jelaskan juga banyak nih terkait peningkatan mutu di Badiklat sendiri. Nah, saya yang ingin Mega tanyakan terkait ada nggak sih Pak kerjasama Badiklat dengan pihak pendidikan yang ada di luar negeri Pak, gitu. Karena kan yang mana kita tahu kalau pendidikan di Indonesia sendiri kita udah tahu lah ya Pak, ilmu hukum yang ada di Indonesia, tapi kan kita juga tetap butuh namanya ilmu hukum yang dianut oleh luar negeri Pak untuk pembelajaran kita. Nah itu ada nggak sih Ya. Pak? Jadi Badiklat selama ini
sudah menjalin kerjasama dengan apa yang kami sebut mitra strategis. Ya. Nah, mitra-mitra kami ini walaupun tidak langsung bermitra dengan lembaga pendidikan tertentu, university di luar negeri, tetapi kami melalui NGO bridging dari perwakilan embassy di Jakarta. Jadi ada banyak kesempatan, peluang untuk mengambil pengetahuan di luar negeri melalui kerjasama dengan mitra strategis ini. Nah, kita juga membuka selain di Badiklat ya, di Kejaksaan Agung juga membuka kesempatan para jaksa untuk memperoleh pendidikan di luar negeri melalui lembaga-lembaga swasta. Dan itu juga kami catat di Badiklat sebagai salah satu alumni, karena nanti ada arah kebijakan bagaimana pembangunan kompetensi SDM kejaksaan. Jadi siapa yang telah menikmati segala jenis diklat yang disediakan oleh institusi itu akan terekam di sana. Ya. Ke depan kita juga akan lebih ekspansif karena tawaran-tawaran untuk mengirim personil kejaksaan, baik itu jaksa maupun jabatan fungsional non jaksa ke luar negeri, karena tawaran-tawaran itu semakin banyak seiring dengan misalnya kita sudah menjadi member dalam lembaga-lembaga internasional, kita sudah menjadi anggota dalam asosiasi jaksa internasional, kemudian kita juga sudah menjadi anggota kemarin oleh Pak JA mengenai aset tracing, itu juga kita sudah menjadi. Nah, kesempatan-kesempatan itu tentu akan kami tawarkan seluas-luasnya agar para talenta muda ya, Mega dan junior-juniormu ini kelak akan selaras dengan arah pembangunan kompetensi SDM kejaksaan melalui pendidikan-pendidikan strategis baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, menyambung pertanyaan Mega tadi Bapak, apabila kita berbicara terkait pendidikan di luar negeri, nah ini kan artinya kita harus menguasai kemampuan bahasa asing. Nah, untuk bahasa asing sendiri Bapak di Badan Diklat, apakah mungkin nanti ada rencana atau memang sudah ada terkait pendidikan khusus bahasa asing untuk meningkatkan kemampuan bahasa asing dari internal SDM tentu. kita Bapak? Ya, selain di Badiklat, kami punya metode begini. Mulai dari hulunya, pada waktu rekrutmen CPNS, calon jaksa misalnya, sudah ada tahapan-tahapan seleksi mengenai kemampuan berbahasa. Kemudian ada fasilitas-fasilitas tertentu bagi mereka yang mampu menguasai lebih dari satu bahasa asing, ya, tidak hanya Inggris, boleh juga Chinese, ya, Japan dan sebagainya. Itu memperoleh fasilitas untuk itu. Nah, kemudian di tataran pendidikan itu sendiri, misalnya di Diklat Pembentukan Jaksa, kami telah memberikan pelajaran mengenai legal English. Ya, di situ juga kita kelompok-kelompokan dari yang masih beginner levelnya sampai ke yang advance, supaya kelak mereka lebih mudah beradaptasi jika ada kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan lebih tinggi. Nah, tahun lalu sebetulnya kita juga memperoleh penawaran, ya, hibah dari mitra untuk mengajarkan bahasa Mandarin. Ya, tetapi kemarin kita pertimbangkan karena kurikulumnya sudah jadi dan sangat fragile, sangat sulit untuk dirubah, rigid ya, maka materi mengenai pembelajaran bahasa Mandarin itu masih menjadi pilihan. Kalau legal English yang tadinya pilihan sekarang udah jadi mata ajar wajib. Ya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi banyak ya Pak ya, nanti makin banyak loh ilmu yang bakal kita dapat kayaknya kalau kita sering ke Badiklat ya Pak ya. Betul. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang paling ditunggu-tunggu sama Sobat Adiaksa kalau ketemu Bapak Kaban. Ada nggak sih Pak beasiswa tahun ini? Katanya gitu Pak. Ya, kalau tidak salah beasiswa yang diterima oleh Badiklat setiap tahun itu dipanya meningkat. Siap. Ya. Tahun ini saya belum tahu persis jumlahnya, tetapi kita mempunyai banyak penawaran di luar DIPA. Oh. Ya.
selain DIPA itu untuk utamakan untuk beasiswa pendidikan S2 dan S3 dengan lembaga di dalam negeri, maka ada juga penawaran yang lebih banyak untuk pendidikan di luar negeri. Nah, nanti kita akan buka luas-luasnya sepanjang Anda memenuhi syarat untuk itu, maka itu kesempatan yang baik untuk Anda mengembangkan diri, meningkatkan kapasitas, sehingga institusi ini benar-benar merasakan bahwa setiap kita mempunyai kesempatan untuk berkontribusi menguatkan bangunan institusi kejaksaan menuju kejaksaan yang maju dan modern di era Indonesia Emas 2045. Wah, luar biasa. Ya. Mungkin sebelum kita tutup Mega, kita minta pesan-pesannya dulu dari Pak Kabandiklat untuk seluruh sobat Adiaksa di seluruh Nusantara, Ya. Pak. Terutama mungkin untuk jaksa-jaksa baru nih Pak, Iya. kayak Duo Mega ini Ya, kan Pak masih betul. baru, masih butuh tips Jadi and trick karena Pak dari saya Bapak. dari lingkungan Pak Diklat, maka tentu kita mengedepankan konsep long life education, Ya. ya. Jadi belajar sepanjang hayat. Yap. Bukankah ketika kita bekerja juga itu sebagai pembelajaran? Kita berada di lingkungan masyarakat, dengan keluarga, itu sebetulnya kesejatian belajar di sana untuk kemahiran hidup. Maka tidak ada kata, tidak pernah akan ada kata berhenti untuk belajar, ya. Never stop learning. Wah, Tetap semangat untuk pengembangan SDM kejaksaan menuju Indonesia Emas 2045. luar biasa, tepuk tangan dong. Terima kasih Bapak sudah bersedia hadir di podcast Kejaksaan Republik Indonesia. Ya. Nggak bosan-bosan Bapaknya selalu hadir gitu, mau kalau kita wawancara ya Pak ya. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Demikian podcast kita, podcast Kejaksaan Republik Indonesia kita pada sore hari ini. Terima kasih untuk semua rekan Sobat Adiaksa. Saksikan terus podcast Kejaksaan Republik Indonesia karena akan ada bintang tamu lainnya yang lebih menarik. Sampai jumpa di podcast Kejaksaan Republik Indonesia selanjutnya. Bye-bye.